Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sudah masih pagi nih meskipun udah jam 10 ya. Jadi di video kali ini saya buat untuk teman-teman yang lagi KP di di SDC, karena dalam waktu seminggu kemarin, bahkan 2 minggu sebelum Imlek itu ya, saya belum bisa ngajari kalian. Saya belum sempat ke kantor, belum bisa ngajari kalian kelanjutan proses pengurusan dokumen kapal. Nah, di video kali ini sambil kita lihat kapalnya lagi ngedok, nanti akan sedikit saya bahas kelanjutan proses atau bagaimana cara dokumen sebuah kapal diterbitkan. Dari mulai surat ukur atau kemarin pengesahan gambar, kemudian kilaying, kemudian pengukuran, sampai kemarin sudah sampai tahap batas, sudah sampai tahap penerbitan surat ukur permanen sementara. Nah, nanti apa saja setelah itu nanti akan saya sampaikan di video kali ini sambil kita belajar dan sambil kita akan lihat. Kemarin ada banyak sekali yang nanya, Pak, apakah kapal itu bayar pajak gitu ya. Terlepas dari pada saat pembangunan kita beli material, kemudian kita bayar pajak 11% atau 10% waktu itu, ketika kita beli materialnya, beli komponennya, kemudian kapalnya berlayar. Setelah kapal berlayar, itu kapal tidak perlu membayar pajak lagi. Tidak seperti kendaraan bermotor yang lainnya perlu membayar pajak, ada pajak tahunan, segala macam itu. Kalau kapal itu tidak ada. Apa saja pajaknya, nanti perhatikan video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Di belakang saya itu ada OB Desa 1000 yang sedang melakukan pengedokan ya. Jadi di kapal itu ada sertifikat konstruksi yang harus diperbaharui setiap tahun ya, setiap 2 tahun atau setiap tahun. Dan juga ada sertifikat kelas yang harus diperbarui atau direvalidasi ya. Itu tiap 2 tahun sampai 2,5 tahun. Nah, untuk memvalidasi itu tadi kapal perlu melakukan pengedokan seperti ini. Kalau surat ukur tidak perlu ya. Terus saya ingin memberikan sedikit pengetahuan sebelum kita lihat-lihat yang di bawah sana ya. Untuk anak praktek, jadi kemarin kita sudah sampai ke penerbitan surat ukur sementara. Nah, setelah surat ukur sementara itu diterbitkan, maka juru ukur yang sama kalian kemarin ngukur kapal itu akan membuat daftar ukur. Lalu daftar ukur itu akan dikirim ke Jakarta, kemudian disahkan daftar ukurnya. Pengesahannya tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan, sebenarnya ini kebalik, sudah pernah saya bahas ya, yang di lapangan malah disahkan sama yang di kantor gitu. Cuma itu prosedur, kita tidak bisa ini, ya mungkin nanti akan ada perubahan, kita tidak tahu. Tujuannya yaitu untuk mengesahkan daftar ukur. Jadi juru ukur mengukur di lapangan, kemudian mereka memverifikasi dengan gambarnya, mereka cocokkan dengan perhitungan secara rumus di Jakarta sana. Kalau sudah mendekati atau sudah sama dengan GT yang dihasilkan oleh juru ukur, maka daftar ukur itu akan disahkan. Lalu daftar ukur itu dikirim ke KSOP di mana kapal itu diukur, Pontianak dalam hal ini ya. Setelah itu di Pontianak akan menerbitkan surat ukur permanen ya. Nah, untuk menerbitkan surat ukur permanen ini kita hanya tinggal bayar PNBP itu tadi. Jadi kapal ini kalau mau ditanya kapal ini bayar pajak atau tidak, tidak. Jadi bayarnya itu PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Tapi berarti murah dong, Pak? Tidak. Ya, untuk bayar PNBP-nya ya murah, tapi untuk bisa memvalidasi sertifikatnya kapal perlu naik dok seperti ini, dan biaya ngedok seperti ini bisa ratusan juta ya. PNBP diterbitkan, kemudian akan terbit surat ukur permanen ya. Setelah surat ukur permanen, kita akan membuat surat laut sementara ya. Ketika kapalnya GT-nya di atas 175, maka dia perlu surat laut, dan itu ngurusnya atau bikin surat lautnya itu di Jakarta, di Kementerian Perhubungan. Kalau misalnya kapalnya di bawah GT 175, itu dia cukup pas besar, itu bisa diterbitkan di KSOP setempat, dan semuanya bersifat sementara, baik surat laut maupun pas besarnya ya, surat laut sementara atau pas besar sementara. Nah, setelah surat laut sementara keluar ya dari Jakarta, kita akan minta diterbitkan sertifikat konstruksi, pencemaran, kemudian radio apa segala macam. Kalau misalnya kapalnya ada, kebetulan ini oil barge ya, tongkang, tidak ada krunya, maka di kapal ini tidak ada sertifikat radio. Dia hanya ada sertifikat konstruksi, perlengkapan, kemudian pencemaran, lalu ada pemadam ya, alat-alat keselamatan itu, sertifikat perlengkapan keselamatan.
Kemudian setelah itu terbit, kita bisa membuat atau mengajukan untuk penerbitan gross aktenya, pendaftaran kapalnya. Nah, pendaftaran kapal itu tidak selalu harus di lokasi atau di KSOP di mana kapal itu diukur. Dia bisa saja didaftarkan di pelabuhan-pelabuhan yang lainnya. Misalnya contohnya ini, saya mau daftar di Jakarta gitu bisa. Nah, itu namanya gross akte. Nah, kalau mau tanya, kemarin ada yang nanya, Pak, kapal itu ada BPKB-nya enggak? BPKB kapal yaitu gross akte itu. Tanda pendaftaran di mana kapal itu didaftarkan. Nah, itu ada surveyor kelas, nanti kita akan saya tunjukkan ngapain dia, gitu ya. Oke. Setelah keluar gross akte, ya, kemudian akan diterbitkan surat laut atau pas besar permanen. Seperti itu. Nah, terlepas dari beberapa dokumen yang disyaratkan ketika kapal berlayar, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Intinya saat ini kalian saya batasi sampai penerbitan gross akte saja. Jadi itu tadi tahap-tahapnya, dan untuk contoh-contoh serta persyaratan untuk penerbitan gross akte nanti saya tunjukkan, atau mungkin nanti kalian bisa lampirkan di laporan, dan saya akan kasih file-file kapal-kapal yang sudah pernah kami kerjakan gross aktenya. Seperti itu ya. Nah, ini kita lanjut Desa Seribu ya. Jadi kapal ini memang tidak membayar pajak secara langsung, dan setiap 2 tahun atau 2,5 tahun itu wajib dilakukan pengedokan. Kebetulan kapal ini saat ini ngedoknya yaitu SS, makanya ada pekerjaan UT. Kenapa harus naik dok? Di sana ada surveyor, nanti akan saya tunjukkan juga, kita ke sana ya. Tujuannya apa sih kapal ini setiap 2 tahun, setiap 3 tahun harus naik dok? Iki mesti harap nawani aku rokok iki. Jancuk gak tahu ro kabare. Pak, kenapa sih Pak kapal itu tiap tahun harus ngedok Pak, atau tiap 2,5 tahun Pak? Bukannya kita lihat sendiri kalau ngedok 2 tahun gini kapalnya masih bagus Pak. Kenapa harus ngedok Pak? Dokternya kelayakan kapal. Kelayakan kapal. Iya. Kelayakan kapal. Sudah ketentuannya ya. Itu. Ketentuan, dan jangan dibilang 2 tahun kapal masih bagus Rek, ya. Ada juga kapal setahun itu sudah buruk juga ada. Misalnya contohnya kita lewat ke satu lokasi, dia kena karang atau apa, kita tidak tahu kan. Kan kapalnya gede, kita tidak tahu dia terkena karang, kemudian penyo atau apa gitu. Itu kita perlu mengetahuinya, dan dikasih batas 2,5 tahun sampai 3 tahun kapalnya harus melakukan pengedokan. Nah, kalian lihat itu di bawah itu ya, sorry ya suaranya agak terganggu dengan suara blasting. Itu di bawah itu kalian lihat dudukan-dudukannya cuma diletakkan 2 buah, di kanan dan di kiri. Ya itu, dudukan-dudukannya cuma diletakkan di sisi kanan dan sisi kiri, dan ini nampaknya mereka juga tidak kena ke girder, tapi mudah-mudahan aman lah ya. Beda dengan bangunan baru. Sambil kita ngecek bagian bawahnya ya, tidak ada deformasi. Karena apa? Kalau ada deformasi itu wajib di replating, meskipun platnya masih tebel ya. Nah itu, dia diletakkan di kanan kiri saja, di tengah tidak perlu ada dudukan. Begitu juga sebenarnya kalau kita bangun kapal, cuma kalau kita bangun kapal mau model seperti ini ya kerepotan meletakkan plat-plat yang berada di tengahnya. Makanya kalau kalian lihat di pembangunan kapal kemarin, tunggul-tunggulnya atau dudukannya ini banyak sekali ya. Ya, kita lihat di bawah tidak ada deformasi sama sekali, aman. Jadi dia mungkin hanya blasting dan coating saja. Nah, selain blasting coating, itu perlu ada pengecekan ketebalan plat. Di sana itu ada orang yang lagi ngecek ketebalan plat. Saya coba zoom ya. Nah, itu yang warna biru itu, helm putih. Itu lagi UT, ultrasonic test. Nanti kita akan lihat ke sana. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Yang pertama, ketika kita ngedok seperti ini, yang harus dilakukan yaitu cek ketebalan plat. Nah, seperti ini di UT, dan alatnya seperti ini, ultrasonic test. Semua ketebalan plat dites, tidak semuanya ya, maksudnya tidak dalam jarak dekat. Kita ambil satu plat saja 2 titik. Ini kan terdiri dari beberapa sambungan plat ya. Nah, itu sambungan, kemudian di sana ada sambungan. Nah, itu kita ambil satu keping plat ini 2 titik saja cukup, dan kita lihat di mana yang kira-kira korosinya, atau kalau nampak di situ bopeng-bopeng, itu yang kita ambil gitu. Nah, di samping itu juga diwajibkan ada namanya
pengecatan kembali anti fouling yang warna merah-merah itu. Jadi di situ sudah hitam ya karena anti foulingnya sudah tertutup lumut atau mungkin sudah tergerus dengan gesekan dengan aliran air yang pernah saya bahas. Jadi kenapa di sungai itu cat anti foulingnya lebih cepat habis dibandingkan dengan kapal yang berlayar di laut ya karena itu. Jadi udah enggak kelihatan ya merah-merahnya. Nanti akan dicek lagi anti fouling, dicat lagi anti foulingnya, dan kita cek juga zinc anodnya. Ketika ada zinc anod yang sudah berkurang, kita harus ganti. Seperti itu. Ya wes, endi? Oh iya, sampingan. Ya, jadi apa saja yang dilakukan pada saat kapal ngedok yaitu tadi UT, kemudian anti fouling, kemudian kita meriksa kalau ada yang deformasi kita ganti dan lain sebagainya. Sudah sering saya bahas, kalian bisa nonton di video-video saya sebelumnya. Dan terima kasih, cukup untuk video hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semuanya, terutama anak yang praktek itu ya. Jadi mereka sudah tahu bagaimana proses kelanjutan sebuah kapal itu diterbitkan dokumennya. Oke, terima kasih juga sudah menonton sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.